Halo Sobat Investor. Pernah nggak sih Sobat bertanya, apa artinya sebuah perusahaan tambang membagikan 60% dari labanya sebagai dividen, padahal labanya sendiri baru saja anjlok, hampir 79% dibanding tahun sebelumnya? Nah, itulah yang baru saja dilakukan oleh PT Vail Indonesia. Lewat rapat umum pemegang saham tahunan pada 16 Mei 2025, manajemen Vail mengumumkan akan menggelontorkan dividen tunai sebesar 34,6 juta dolar, dari total laba bersih yang hanya 57,76 juta dolar. Artinya, meski berada di tengah tekanan harga nikel global dan laba yang jauh menyusut, perusahaan ini tetap memilih menyenangkan hati pemegang saham. Tapi Sobat Investor, langkah ini bukan sekadar soal bagi-bagi cuan. Ini juga sinyal yang kuat buat kita, bahwa di balik laba yang turun, ada cerita efisiensi, manajemen strategis, dan keputusan keuangan yang bisa kita ulik lebih dalam. Kira-kira, langkah Vail ini cerminan kekuatan fundamental? Atau justru pertanda strategi defensif karena tekanan pasar? Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat Investor, mungkin sobat bertanya-tanya, kok bisa, di tengah laba yang turun tajam, Inco tetap pede bagi-bagi dividen? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, efisiensi. PLT Presiden Direktur Inco, Bernardus Irmanto, menegaskan bahwa langkah ini bukan keputusan gegabah. Justru, manajemen berhasil memangkas anggaran modal dengan cukup efisien, sehingga ada ruang napas untuk memberikan dividen tanpa mengganggu proyek strategis yang sedang berjalan. Ini menarik dari sudut pandang analisis fundamental, karena artinya arus kas operasional Inco masih cukup sehat untuk menopang dua hal sekaligus, komitmen ke pemegang saham dan kelanjutan ekspansi bisnis. Disinilah kita bisa lihat bahwa membayar dividen bukan sekadar aksi kosmetik, tapi juga refleksi dari manajemen yang punya kontrol kuat terhadap struktur biaya dan prioritas keuangan jangka panjang. Nah Sobat Investor, buat sobat yang udah punya saham Inco atau lagi mengintip peluang dari sektor tambang, catat baik-baik ya. Jadwal pembagian dividennya udah ditetapkan. Pemegang saham yang namanya tercatat pada tanggal 28 Mei 2025, berhak menerima dividen tunai yang akan dicairkan pada 16 Juni 2025. Artinya, masih ada waktu untuk kamu masuk dan ikut ke bagian dividen, kalau kamu percaya dengan prospek jangka panjang Inco. Dan yang menarik, keputusan ini bukan sekadar angka, ini juga jadi sinyal penting bahwa manajemen tetap berkomitmen memberi nilai balik ke investor, bahkan saat laba sedang turun. Dari sisi analisis fundamental, ini bisa jadi indikator kepercayaan diri perusahaan terhadap stabilitas arus kas dan arah proyek ke depan. Kombinasi antara komitmen bagi hasil dan disiplin efisiensi biaya, menjadikan Inco layak masuk radar bagi sobat yang cari saham dengan karakter defensif, tapi tetap punya potensi pertumbuhan. Sobat Investor, meskipun Vail Indonesia sudah memutuskan untuk membagi dividen tunai sebesar 60% dari laba bersih, bukan berarti mereka mengabaikan masa depan. Sisa 40%-nya tetap ditahan, dan itu bukan tanpa alasan. Manajemen menyadari, industri nikel saat ini sedang berada dalam tekanan, harga komoditas cenderung melemah, dan ketidakpastian global masih membayangi. Karena itu, sebagian laba bersih ini akan disisihkan untuk mendukung kelanjutan proyek-proyek strategis mereka, terutama yang berkaitan dengan ekspansi smelter dan hilirisasi nikel. Ini penting, karena langkah ini mencerminkan kehati-hatian perusahaan dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan jangka panjang. Jadi dari sisi analisis fundamental, strategi ini menunjukkan bahwa Inco nggak hanya fokus pada bagi-bagi cuan saat ini, tapi juga punya visi untuk menjaga kinerja keuangan tetap solid ke depannya. Kombinasi antara dividen yang atraktif dan laba ditahan untuk ekspansi, bisa jadi sinyal positif buat investor yang cari keseimbangan antara yield dan growth. Tapi Sobat Investor, di balik pembagian dividen yang kelihatan manis itu, ada satu catatan penting yang nggak boleh kita lewatkan. Laba bersih Vail Indonesia pada tahun 2024 anjlok drastis, hampir 79% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan angka kecil. Penyebab utamanya adalah pendapatan yang ikut melemah, sementara di saat yang sama, beban usaha justru melonjak tajam.
Ini jadi peringatan penting buat kita para investor. Bahwa meskipun sebuah perusahaan masih bisa membayar dividen, bukan berarti kondisi keuangannya sedang baik-baik saja. Dalam analisis fundamental, penurunan laba bersih seperti ini perlu diperhatikan karena bisa mempengaruhi arus kas, kemampuan ekspansi, dan bahkan profitabilitas jangka panjang. Nah, apakah keputusan membagi dividen 60% di tengah laba yang menyusut ini termasuk langkah berani atau justru sinyal bahaya? Nah sobat, kalau kita bedah lebih dalam dari sisi pendapatan, kondisinya juga nggak kalah mengkhawatirkan. Pendapatan PT Vail Indonesia turun cukup tajam, yaitu hampir 23%. Penurunan ini nggak lepas dari merosotnya permintaan dari dua pelanggan utama mereka, yaitu Vail Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Artinya sobat, bukan cuma biaya yang naik dan laba yang tertekan, tapi juga top line revenue atau pendapatan utama yang mulai goyah. Dan ini penting dalam analisis fundamental, karena jika revenue turun tapi biaya tetap tinggi, margin laba akan makin tipis. Kita harus waspada, apalagi kalau kontrak jangka panjang dengan buyer utama ini tidak segera dikompensasi dengan ekspansi pasar baru. Jadi sobat, buat kalian yang pegang saham Inco atau sedang melirik sektor nikel, poin ini bisa jadi bahan pertimbangan penting. Apakah penurunan ini cuma sementara? Atau justru tanda ada masalah struktural dalam permintaan global nikel? Sobat investor, yang bikin situasi makin rumit adalah ketika kita lihat struktur biaya Inco di tahun 2024. Meskipun pendapatan anjlok hampir 23%, beban pokok pendapatan hanya turun tipis, sekitar 4,8% saja. Artinya, efisiensi produksi belum mampu menyesuaikan dengan tekanan pendapatan. Lebih parahnya lagi, beban usaha malah naik tajam, sampai 72,6%. Kombinasi ini membuat laba usaha terjun bebas. Bahkan penurunannya sampai 78,8%. Dalam analisis fundamental, ini jadi sinyal penting buat investor. Karena meskipun perusahaan masih bisa bagi dividen dari laba bersih, kualitas profitnya sedang tidak baik-baik saja. Kita harus jeli. Kenaikan beban tanpa diimbangi pendapatan berpotensi mengerus margin di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika harga nikel global terus melemah dan belum ada pemulihan permintaan dari pelanggan utama. Nah sobat investor, kalau kita zoom in ke sisi profitabilitas per lembar saham, ceritanya makin bikin merenung. Laba per saham Inco merosot tajam dari $0,0276 di tahun 2023, jadi cuma $0,0056 di tahun 2024. Ini mencerminkan penurunan tajam dari keuntungan yang bisa dibagi ke setiap pemegang saham. Penurunan ini sejalan dengan turunnya laba bersih yang kita bahas tadi, dan menjadi indikator penting dalam analisis fundamental. Karena laba per saham atau EPS adalah salah satu metrik utama buat investor nilai. Ketika EPS turun sedalam ini, kepercayaan terhadap prospek jangka pendek perusahaan juga bisa ikut terkikis. Tapi menariknya, meskipun profit menyusut, Vail tetap komitmen membagi dividen. Ini jadi pertanyaan besar, apakah ini bentuk optimisme jangka panjang, atau strategi menjaga sentimen investor di tengah badai kinerja? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Vail Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernahkah sobat investor berpikir, siapa sih sebenarnya pemilik utama dari perusahaan tambang sebesar Vail Indonesia? Ternyata, kalau kita bongkar data fundamentalnya, mayoritas saham Inco saat ini dikuasai oleh BUMN Holding Pertambangan, yaitu PT Mineral Industri Indonesia, yang menggenggam sekitar 34% kepemilikan, atau lebih dari 3,5 miliar lembar saham. Menariknya, porsi kepemilikan publik alias masyarakat juga cukup signifikan, mencapai 20,3% atau lebih dari 2,1 miliar lembar. Struktur pemegang saham seperti ini penting untuk kita pahami, karena akan mempengaruhi arah kebijakan perusahaan ke depan. Apalagi dengan proyek strategis dan hilirisasi tambang yang makin gencar didorong pemerintah. Ketika mayoritas saham dikendalikan oleh entitas negara, maka keputusan-keputusan Vail ke depan bukan hanya soal laba, tapi juga menyangkut agenda jangka panjang sektor energi dan sumber daya Indonesia. Nah sobat investor,
Meskipun performa laba Inco tahun 2024 sempat mengalami tekanan cukup dalam, ada satu hal menarik yang gak boleh kita abaikan dari sisi fundamental. Neraca keuangan mereka masih menunjukkan ketangguhan. Per kuartal pertama tahun 2025, total aset VEL Indonesia naik tipis dari sebelumnya 3,17 miliar dolar di akhir Desember 2024 menjadi 3,18 miliar dolar. Kenaikannya memang gak besar, tapi sinyalnya jelas, manajemen masih berhasil menjaga kestabilan struktur aset meski ada tekanan dari sisi pendapatan. Lebih penting lagi, ekuitas perusahaan juga ikut naik dari 2,73 miliar dolar menjadi 2,75 miliar dolar dalam periode yang sama. Ini artinya, secara fundamental, perusahaan tetap menambah nilai bersih bagi pemegang saham. Sebuah sinyal positif bahwa Inco masih punya kekuatan modal yang solid untuk menopang proyek-proyek jangka panjang mereka. Jadi meskipun profit menurun, balance sheet-nya masih sehat. Dan buat investor jangka panjang, ini jadi pertimbangan penting. Karena perusahaan dengan ekuitas yang terus bertumbuh biasanya punya daya tahan yang lebih baik menghadapi gejolak pasar dan harga komoditas yang fluktuatif. Sobat investor, meskipun pendapatan Inco kembali mengalami penurunan, dari 229 juta dolar di kuartal pertama 2024 menjadi hanya 206 juta dolar di kuartal pertama 2025, ternyata ada satu kabar baik dari sisi keuangan yang patut kita soroti, yaitu penurunan liabilitas. Liabilitas atau total kewajiban VEL Indonesia tercatat menyusut dari 443 juta dolar di akhir Desember 2024 menjadi 425 juta dolar per Maret 2025. Ini artinya, perusahaan berhasil mengurangi beban utangnya secara bertahap. Dalam kondisi harga nikel yang masih bergejolak, langkah ini cukup strategis, karena mengurangi tekanan keuangan dan meningkatkan fleksibilitas modal kerja. Meskipun revenue turun, efisiensi struktur permodalan seperti ini menunjukkan bahwa manajemen tetap disiplin menjaga neraca tetap sehat. Dan ini penting, karena perusahaan yang mampu menjaga rasio utang tetap rendah, biasanya punya ketahanan lebih baik dalam jangka panjang. Jadi, kalau kamu seorang investor yang melihat dari sisi kestabilan dan kemampuan bertahan perusahaan, Inco masih layak untuk dilirik. Tapi tentu saja, tetap perlu dicermati perkembangan harga nikel ke depan, karena itulah bahan bakar utama dari semua mesin profit mereka. Sobat investor, di balik angka-angka yang kadang membingungkan, ada cerita menarik dari kinerja VEL Indonesia di kuartal pertama 2025. Meski pendapatan turun, ternyata beban pendapatan juga ikut menyusut, dari 209 juta dolar di Maret 2024, menjadi 187 juta dolar di periode yang sama, tahun ini. Artinya, perusahaan berhasil memangkas sebagian besar biaya produksinya. Dan ini bisa jadi sinyal positif bahwa manajemen sedang berusaha menjaga efisiensi di tengah tekanan harga nikel global yang masih belum stabil. Tapi, cerita belum selesai. Di sisi lain, beban usaha justru naik. Dari yang sebelumnya 6,3 juta dolar, kini melonjak jadi 7,9 juta dolar. Ini artinya, pengeluaran di luar operasional langsung, seperti biaya administrasi, pemasaran, hingga aktivitas korporat, membengkak. Jadi, meskipun VEL bisa menekan biaya produksi, peningkatan beban usaha tetap jadi catatan penting dalam laporan keuangan mereka. Ini menunjukkan bahwa tantangan menjaga efisiensi bukan hanya soal produksi, tapi juga soal pengelolaan internal yang harus terus dievaluasi. Sobat investor, dalam analisis fundamental, angka-angka kayak begini penting banget. Karena dari sini kita bisa menilai, apakah perusahaan cuma besar di omset, atau benar-benar cermat dalam mengelola margin. Sobat investor, di tengah berbagai tekanan yang sempat kita bahas tadi, mulai dari penurunan pendapatan hingga naiknya beban usaha, ternyata ada satu kabar yang cukup menggembirakan dari VEL Indonesia. Per Maret 2025, laba periode berjalan mereka melonjak tajam. Dari yang sebelumnya hanya 6,1 juta dolar di Maret 2024, kini meningkat jadi 21,7 juta dolar. Artinya, perusahaan ini berhasil mencetak pertumbuhan laba sebesar lebih dari 3 kali lipat. Dan bukan cuma itu, laba per saham, atau yang biasa kita kenal dengan EPS, earnings per share, juga ikut terkerek naik. Dari 0,0006 dolar per saham, menjadi 0,0021 dolar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun fundamental masih menghadapi tantangan, kinerja VEL Indonesia mulai membaik dalam menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya. Buat sobat yang punya strategi investasi jangka panjang, angka-angka ini bisa jadi sinyal awal bahwa manajemen Inco sedang dalam fase pemulihan, dan punya potensi membalikan keadaan di tengah ketidakpastian industri nikel global. Tapi sobat investor, meskipun laba bersih sempat naik di kuartal pertama 2025, ada indikator penting lain yang perlu kita perhatikan, yaitu tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan modal pemegang sahamnya. Return on Assets, atau ROA,
Fail Indonesia per Maret 2025 tercatat hanya sebesar 0,6%. Artinya, dari setiap $100 aset yang dikelola, perusahaan hanya mampu menghasilkan 60 sen laba bersih. Rendahnya ROA ini menunjukkan bahwa penggunaan aset oleh perusahaan belum cukup optimal untuk mendatangkan keuntungan maksimal. Sementara itu, return on equity, atau ROE, juga masih tipis. Hanya di kisaran 0,7%. Ini artinya, bagi pemegang saham, nilai pengembalian atas ekuitas yang mereka tanamkan pun masih sangat kecil. Nah, dua angka ini bisa jadi peringatan buat kita sebagai investor. Meski ada pertumbuhan laba yang positif, tapi efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan return atas aset dan modal masih perlu ditingkatkan. Bisa jadi, perusahaan masih berada di fase pemulihan atau ada tantangan struktural yang harus dibereskan sebelum profitabilitas kembali ke level ideal. Sobat investor, kalau kita gali lebih dalam dari sisi fundamental, ada dua indikator penting yang bisa kasih gambaran seberapa sehat kinerja keuangan Fail Indonesia, yaitu net profit margin dan debt to equity ratio. Per Maret 2025, net profit margin Inco tercatat di angka 10,5%. Artinya, dari setiap $100 pendapatan yang dikantongi, sekitar $10 berhasil disimpan sebagai laba bersih. Ini cukup menarik, apalagi di tengah tekanan harga nikel global dan beban operasional yang masih naik turun. Rasio ini menunjukkan kalau perusahaan masih bisa menjaga efisiensi dan menahan biaya agar profit tetap bertahan. Nah, sekarang kita lihat sisi liabilitasnya. Debt to equity ratio atau DR-nya ada di level 15,4%. Itu tergolong sangat konservatif untuk ukuran perusahaan tambang. Artinya, utang Fail Indonesia sangat kecil dibandingkan modal yang dimiliki. Mereka lebih banyak menggunakan modal sendiri ketimbang memakai utang, yang artinya risiko finansialnya relatif rendah. Dengan DR yang sehat dan margin laba yang lumayan, Fail Indonesia masih punya napas panjang buat terus ekspansi, apalagi kalau kita bicara soal proyek hilirisasi nikel ke depan. Tapi tentu saja, tantangannya tetap ada, mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai kebutuhan investasi yang jumbo untuk bangun fasilitas pemurnian. Jadi sobat, secara fundamental, Inco ini ibarat atlet yang lagi pemanasan, belum ngebut, tapi punya stamina dan struktur yang kuat untuk lari maraton. Sobat investor, kalau kita mau menilai kesehatan keuangan jangka panjang sebuah perusahaan, nggak cukup cuma lihat laba bersih atau margin aja. Kita juga harus perhatikan arus kas, alias seberapa lancar uang masuk dan keluar dari operasional dan investasi mereka. Nah, per Maret 2025, Fail Indonesia berhasil mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar $55,6 juta. Artinya, bisnis utamanya, yaitu produksi dan penjualan nikel, masih menghasilkan uang tunai yang cukup solid. Ini jadi indikator penting bahwa operasional harian perusahaan masih menghasilkan cash flow yang sehat. Tapi sobat, di sisi lain, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai $128,9 juta. Alias, mereka keluarin uang lebih dari 2 kali lipat dari yang masuk. Uangnya kemana? Salah satunya, tentu buat ekspansi pabrik, pembangunan fasilitas pemurnian, dan proyek hilirisasi nikel yang sedang dikebut pemerintah. Memang kelihatan tekor secara arus kas bersih, tapi ini bukan sinyal negatif. Ini lebih ke strategi jangka panjang. Fail Indonesia lagi dalam fase capital intensif. Mereka lagi tanam modal besar-besaran untuk proyek-proyek yang baru akan berbuah di tahun-tahun mendatang. Jadi, meskipun cash out lebih besar dari cash in, kita bisa bilang perusahaan ini lagi berinvestasi untuk masa depan. Dan buat investor jangka panjang, ini bisa jadi peluang, asal proyek-proyek tersebut berjalan lancar dan menghasilkan return yang sesuai harapan. Sobat investor, kita lanjut bahas aspek fundamental yang gak kalah penting, aktivitas pendanaan dan posisi kas Fail Indonesia. Di kuartal pertama tahun 2025, Fail hanya menggunakan sekitar $1,5 juta untuk aktivitas pendanaan. Artinya, mereka tidak sedang gencar menarik utang baru, atau membayar utang dalam jumlah besar. Bisa dibilang, perusahaan sedang berada di fase stabil secara struktur permodalan. Tapi sobat, yang cukup mencolok adalah penurunan total kas perusahaan. Dari akhir Desember 2024 ke Maret 2025, kas Fail Indonesia menyusut sebesar $74,8 juta. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengandalkan cadangan kas yang sudah ada, untuk mendanai kebutuhan investasi dan operasional. Dengan kata lain, meskipun pendapatan sedang melandai, Fail tetap berani menggelontorkan dana untuk ekspansi. Strategi ini mencerminkan keyakinan manajemen bahwa investasi jangka panjang di sektor nikel, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik, akan memberi imbal hasil yang signifikan di masa depan.
Namun, sebagai investor, sobat tetap harus waspada. Penurunan kas yang terlalu cepat, tanpa adanya kompensasi dari kenaikan pendapatan atau pendanaan tambahan, bisa jadi sinyal tekanan likuiditas kalau berlanjut dalam jangka panjang. Makanya penting, buat memantau perkembangan proyek-proyek fail ke depan. Apakah ekspansi ini mulai menghasilkan revenue baru? Apakah keuangan mereka tetap sehat sambil menanam modal besar? Nah sobat investor, dari seluruh data fundamental yang udah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa fail Indonesia saat ini berada di posisi yang cukup sehat secara keuangan, meskipun ada tantangan dari sisi pendapatan. Total aset dan ekuitas terus bertumbuh, sementara liabilitas justru menurun. Ini sinyal positif soal struktur modal mereka. Di sisi profitabilitas, meski revenue menurun, fail berhasil menekan beban pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan akhirnya mencatatkan lonjakan laba bersih lebih dari 3 kali lipat, dari $6 juta jadi $21 juta dalam setahun. Return on asset dan return on equity masih rendah, masing-masing di 0,6% dan 0,7%, menandakan potensi return yang belum optimal, tapi ini wajar, untuk perusahaan tambang yang lagi ekspansi besar-besaran. Net profit margin di angka 10,5%, menunjukkan fail masih cukup efisien menghasilkan laba dari setiap dolar penjualannya. Selain itu, debt to equity ratio hanya 15,4%, artinya perusahaan masih sangat konservatif dalam penggunaan utang. Meski begitu, patut dicermati juga arus kas mereka. Di kuartal pertama 2025, arus kas operasional memang positif, tapi jumlah kas menurun cukup dalam, akibat aktivitas investasi yang agresif. Ini menunjukkan fail sedang fokus menanam modal untuk masa depan, terutama di tengah transisi energi global dan booming kendaraan listrik, yang butuh nikel dalam jumlah besar. Jadi sobat investor, dari kacamata investor jangka panjang, Inco adalah saham yang menarik. Tapi, kita tetap harus memantau perkembangan proyek, harga nikel dunia, serta strategi perusahaan dalam menjaga likuiditas dan pertumbuhan berkelanjutan. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.